Hai minasan, ohayou gozaimasu. Oke, selamat datang kembali di channel Beli Dewa. Dan kali ini, di kesempatan kali ini, Sensei ingin ngebahas sebuah request dari teman kita yang meminta Sensei untuk mereview tentang pola kalimat nani-nani te shimau atau nani-nani te shimaimasu atau kata kerja bentuk te shimaimasu. Di sini, Sensei akan mengajarkan polanya dan seperti apa kita membuat sebuah kalimat dengan pola te shimaimasu ini, kemudian apa arti dan fungsi daripada te shimaimasu ini, dan tentunya yang terakhir, kapan kita bisa menggunakan pola kalimat daripada te shimaimasu ini. Oke, penasaran dengan video ini? Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini sampai akhir. Oke, baiklah tomodachiku, sebelum saya masuk ke segmen pembuatan contoh kalimat yang menggunakan te shimaimasu ini, sebelumnya saya ingin mereview atau mengajak Anda untuk fokusyu sedikit. Ingat kembali bagaimana sih perubahan kata kerja bentuk te itu. Jadi kita akan lihat dulu dan kita akan bahas itu dulu sebentar, review ingatan kalian. Oke, silahkan lihat di belakang saya. Nah, kemudian khususnya bagi teman-teman yang sudah pernah belajar yang namanya perubahan T ya, perubahan kata kerja ke bentuk T. Mungkin khususnya ini bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ya. Jadi yang belum, silahkan pelajari dulu kata kerja ke bentuk T ya. Oke, lihat dulu ke sini. Saya akan mengajak Anda untuk fokusyu ya, fokusyu. Nah, di sini saya sudah tulis ini pola ya. Pola te shimaimasu. Te shimaimasu. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama itu perubahan kata kerja bentuk mas ke kata kerja bentuk T ya. Nah, sini saya sudah kasih beberapa contoh, cuma tiga ya. Itu yang pertama itu ada kakimas. Kakimas yang artinya menulis ya. Kemudian kalau kita bawa ke bentuk T, dia menjadi kaite. Kemudian berikutnya ada yarimas ya, yarimas yang artinya melakukan sebuah aktivitas. Kalau kita rubah ke bentuk T menjadi yatte, ada chiseisu atau double konsonan di sini ya, yatte. Kemudian berikutnya ada yomimas yang artinya membaca. Kalau yomimas ini kita bawa ke perubahan bentuk T atau kata kerja bentuk T, dia akan dibaca atau menjadi yonde yang artinya membaca atau membaca ya. Nah, kemudian setelah kalian rubah kata kerja itu ke bentuk T, silahkan tambahkan shimaimasu atau shimaimashita. Nah, nanti kapan kita menggunakan shimaimasu, kapan kita menggunakan shimaimashita, itu akan saya jelaskan nanti lagi ya. Intinya, pertama kalian ingat adalah pertama, rubah dulu kata kerja ke bentuk T, kemudian ditambahkan shimaimasu atau shimaimashita. Oke, sampai di sini mungkin sudah bisa dipahami ya. Saya akan masuk. Berikutnya kita akan masuk ke segmen membuat contoh kalimat. Membuat contoh kalimat beserta arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Oke. Oke, kemudian kita akan masuk atau ngebahas tentang arti daripada te shimaimashita. Te shimaimashita. Te shimaimashita ini yang pertama, fungsi yang pertama dari te shimaimashita ini adalah dia berfungsi atau digunakan atau mempunyai makna di mana dia menjelaskan sebuah aksi atau kegiatan atau aktivitas itu telah selesai. Nah, perlu diingat di sini atau catatan di sini, kegiatan atau aksi yang dimaksud itu adalah bukan aksi yang biasa. Jadi yang normal-normal bukan ya. Aksi di sini atau kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang mengandung sedikit kesukaran atau kesulitan. Ada tingkat kesulitan atau kesukaran di sana. Jadi untuk mengerjakan ini atau menyelesaikan pekerjaan ini itu membutuhkan yang namanya usaha, ya, usaha sehingga Anda bisa menyelesaikan ini. Nah, oke, biar tidak lama-lama kita langsung saja lihat contoh yang di belakang saya. Contoh di belakang saya akan. Oke, silakan lihat ke sini, jangan lihat saya. Lihat di sini ya. Lihat whiteboard-nya ya. Di sini saya sudah menulis nani te shimaimashita ya. Tadi ada dua, te shimaimasu sama te shimaimashita. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah te shimaimashita. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ya,
Kalian diberikan shukudai ya, shukudai atau PR atau homework sama guru Anda atau sensei Anda. Nah, PR-nya apa? PR-nya kanji. Nah, kanji kesannya gimana? Susah ya, sulit ya. Jadi untuk mengerjakan PR kanji ini pastinya membutuhkan yang namanya usaha. Karena apa? Karena dia mempunyai tingkat kesulitan atau kesukaran. Nah, di situ kalian bisa menggunakan pola T shimaimashita kalau PR itu sudah selesai. Oke, kita lihat saja di sini. Kanji no shukudai wa mou yatte shimaimashita. Kanji no shukudai wa mou yatte shimaimashita. Artinya di sini saya sudah menyelesaikan PR kanji. Nah, sini sudah menyelesaikan. Jadi aksi yang sudah selesai atau kegiatan yang sudah selesai. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Kono hon wa zenbu yonde shimaimashita. Kono hon wa yonde shimaimashita. Mungkin biasanya kita anggap saja bukunya setebal ini. Anggaplah bukunya setebal ini. Ini mah gampang ya, nggak perlu tantangan banget. Tetapi konteks yang yang dimaksud adalah bukunya tebalnya segini. Jadi tebal ya, tebal. Ketika Anda ingin menyelesaikan atau ingin membaca semua halaman dari buku ini, itu pasti membutuhkan yang namanya usaha, membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi yang benar-benar lebih daripada biasa. Itu bisa menggunakan pola T shimaimashita. Kono hon wa zenbu yonde shimaimashita. Jadi saya sudah selesai membaca semua isi dari buku ini. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami fungsi pertama daripada nani T shimaimashita. Oke, fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua daripada nani T shimaimasu. Nani T shimaimasu ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas atau aksi yang belum selesai. Tetapi aksi atau kegiatan itu harus diselesaikan dalam batasan waktu tertentu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lihat saja contoh ya. Contoh kalimatnya. Oke, silahkan lihat kembali ke sini di belakang saya. Lihat lagi whiteboard-nya. Jangan lihat saya, lihat whiteboard-nya. Nah, di sini konteksnya adalah misalkan ini di Jepang ya. Kalian bekerja di Jepang. Bekerja di Jepang itu rekan kerjanya, karena ini sudah jam pulang, rekan kerjanya itu ngajak Anda pulang. Misalkan nama Anda Yamada ya. Yamada-san, issho ni kairimashou. Sumimasen. Kono mail o kaite shimaimasu kara dozo saki ni kaite kudasai. Jadi di situ kalian diajak pulang sama teman kalian, tetapi tidak bisa. Kenapa? Misalkan ada email atau chat-chatan yang harus kalian balas itu, nah itu kalian selesaikan dulu menulis chat-chatan itu atau membalas sebuah chat dari bos kalian. Setelah itu barulah kalian pulang. Itu misalkan ya. Contohnya kita baca lagi sekali. Kono mail o kaite shimaimasu kara dozo saki ni kaite kudasai. Jadi artinya di sini adalah saya akan menulis email ini. Jadi silahkan pulang duluan atau silahkan pulang duluan. Jadi intinya di situ ada kegiatan atau aksi yang belum selesai, tetapi harus kalian selesaikan dalam batasan waktu tertentu. Oke, kemudian fungsi yang ketiga atau fungsi yang terakhir daripada nani shimaimashita. Nani T shimaimashita. Nani T shimaimashita. Itu adalah ketika Anda ingin mengungkapkan rasa kecewa, ada rasa kecewa di situ, ada rasa kesal, ada rasa tidak enak di situ. Silakan menggunakan nani T shimaimashita. Nani T shimaimashita. Oke, saya akan jelaskan dengan sebuah contoh kalimat yang mungkin akan memudahkan kalian untuk memahami maksud saya. Oke, silahkan lihat kembali ke whiteboard-nya ya, whiteboard-nya. Ini adalah fungsi yang terakhir daripada nani T shimaimashita.
Nah, konteksnya seperti ini. Oke, saya bacakan dulu contohnya. Contohnya begini. Doko kade saifu wo otoshite shimaimashita. Doko kade saifu wo otoshite shimaimashita. Ceritanya gini. Ceritanya begini. Kalian misalkan belanja ke supermarket. Belanja ke supermarket, sudah ambil barangnya semua, itu pergi ke kasir. Pergi ke kasir, sampai situ pas bayar, itu dompet kalian nggak ada. Dompet kalian nggak ada, padahal perasaan udah dimasukin ke tas atau ke kantong kalian. Tetapi kenyataannya tidak ada. Nah, di situ bisa kalian gunakan. Di situ kan pasti ada perasaan kecewa ya, perasaan kecewa, perasaan zangneng, kesel juga di situ kan. Nah, di situ kalian bisa menggunakan yang namanya pola nani nani te shimaimashita. Jadi bisa menggunakan ini. Doko kade saifu wo otoshite shimaimashita. Doko kade saifu wo otoshite shimaimashita. Oke, kemudian contoh kedua. Contoh kedua ini. Contoh kedua, densha ni kasa wo wasurete shimaimashita. Densha ni kasa wo wasurete shimaimashita. Nah, di sini juga konteksnya seperti ini. Misalkan kemarin-kemarin atau anggaplah seminggu yang lalu kalian pergi ke supermarket dan membeli sebuah kasa atau umbrella atau payung, ya. Nah, anggaplah payung ini harganya agak sedikit mahal karena bagus ya. Nah, di situ kan senang ya punya barang bagus. Nah, tetapi ketika Anda pergi ke kantor atau pergi kemana gitu, misalkan jalan-jalan gitu misalkan, kalian bawa payung nih karena musim hujan. Nah, kalian naik densha atau kereta. Ketika turun, lupa ngambil yang namanya payungnya. Di situ pasti ada perasaan kesal, ada perasaan kecewa, ada perasaan nggak enak di situ. Jadi silakan menggunakan yang namanya pola nani nani te shimaimashita. Contohnya ini, densha ni kasa wo wasurete shimaimashita. Nah, oke teman-temanku, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai nani nani te shimaimasu, nani nani te shimaimashita. Mungkin dari penjelasan saya mungkin ada yang kurang, silahkan komen di bawah atau di kolom komen ya. Silahkan di situ di komen. Dan satu lagi, bagi kalian yang sudah paham dengan maksud saya, dengan penjelasan saya, tolong tulis satu saja contoh kalimat yang menggunakan nani te shimaimasu atau te shimaimashita. Oke, di sini perlu saya ingatkan lagi bahwa bahasa Jepang itu banyak sekali menggunakan yang namanya perasaan. Jadi ketika Anda menggunakan pola ini itu akan lebih artinya akan lebih mendalam lagi, atau perasaan itu lebih masuk lagi ketika Anda menggunakan seperti contoh yang saya gunakan tadi, nani te shimaimashita ketimbang wasuremashita. Densha ni kasa wo wasuremashita. Densha ni kasa wo wasurete shimaimashita. Artinya sama, tetapi perasaan yang terkandung di dalamnya itu berbeda. Perasaan yang lebih mendalam itu tentunya yang ini daripada wasuremashita saja. Itu tidak. Itu anggaplah biasa aja, lupa aja gitu, nggak ada perasaan menyesalnya, nggak ada perasaan zangneng di situ, nggak ada. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan simpati dari lawan bicara, silakan menggunakan ini. Karena ini mempunyai arti yang lebih mendalam, karena ada perasaan menyesalnya ya ketika Anda menggunakan ini ya, maksud saya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Saya akan akhiri sampai di sini, dan tetap support channel ini biar bisa dapetin yang namanya 4000 jam tayang. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.